Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji. Kedua tersangka tersebut adalah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan staf khususnya Isfah Abidal Aziz. Maka seorang yang koruptor harta umat, berapa ini korupsinya, diganti dia dan didenda sebanyak yang dikorupsi dia. Selain itu yang semuanya disepakati oleh para ulama bahwa harta yang dicurinya itu atau dikorupsinya itu wajib dikembalikan. Bukan berarti 1 miliar hilang kemudian cukup dipenjara, tidak, diambil, dan kalaupun diterapkan denda juga mesti dibenarkan. Hukuman sanksi bagi koruptor seperti kita katakan tidak bisa dengan hukum had, potong tangan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji. Kedua tersangka tersebut adalah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan staf khususnya Isfah Abidal Aziz. KPK menegaskan perkara ini berkaitan dengan dugaan kerugian keuangan negara sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, KPK juga masih menunggu pihak-pihak yang belum mengembalikan aset, termasuk uang yang diduga berkaitan dengan perkara ini. Dalam hadis yang tadi, seseorang mencuri kurma di pohonnya yang tidak dalam hirz, dia harus mengganti 2 kali. Maka seorang yang koruptor, emosi, malul am, harta umat, bisa diterapkan seperti ini. Berapa ini korupsinya, diganti dia dan didenda sebanyak yang dikorupsi dia. Salah satu sanksi harta yang bisa dilakukan. Namun sanksi ini tidak dinamakan dengan had atau hudud, dinamakan dengan ta'zir. Karena hudud sesuatu yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sanksi-sanksi yang diberikan dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Ya. Seperti hukum rajam, dilempar mati sampai dengan batu adalah untuk wanita yang laki-laki dan wanita yang berzina yang mereka sudah muhsan, sudah pernah menikah. Atau 100 kali cambuk untuk pemuda dan pemudi yang berzina yang mereka belum pernah menikah. Atau 80 kali cambuk untuk siapa? Qadhif, orang menuduh wanita yang muhsanah berzina. Atau 40 kali cambuk untuk orang yang minum khamar dan mabuk. Atau hukum qisas, nyawa dibelas nyawa untuk orang yang membunuh dengan disengaja. Ya. Atau potong tangan untuk orang yang mencuri. Ini namanya hudud. Untuk hukum yang tidak dijelaskan di sini, bukan berarti untuk pelanggaran atau dosa yang tidak dijelaskan di sini bukan berarti dia tidak ada sanksinya. Ada sanksi dinamakan dengan ta'zir. Dan ta'zir itu berarti ta'dib, untuk mendidik dan mengajarkan orang yang berbuat dosa ini agar mau kembali kepada kebenaran dan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum ta'zir ini berbagai bentuk. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama, dan antaranya An-Nawawi dalam bukunya Minhajut Talibin, beliau menjelaskan, faslun yu'azzaru fi kulli ma'siyatin la hadda laha wa la kaffarah. Sebuah fasal bahwa dita'zir, diberikan hukuman untuk setiap maksiat yang tidak ada ketentuan hadnya, hududnya. Kalau tadi ada hadnya kan, 100 cambuk, 800, ada 800, 180, 40, kemudian rajam, kemudian qisas. Untuk yang tidak ada ketentuan seperti ini, ada hukum ta'zir. Apa bentuk hukum ta'zir yang bisa dilakukan? Bihabsin, dengan penjara. Au darbin, dengan dicambuk. Au taubikhin, atau dicela. Kemudian wajtahidul imamu fi jinsihi wa qadrihi. Dan waliul amr, pemerintah, ya, diberikan wewenang untuk memilih yang terbaik dan baik dalam bentuk jenisnya maupun dalam ukurannya berapa. Bila dicambuk, fa in julid wajib yanqusa fi hurrin an arba'in. Jika hukuman dipilih ada hukuman cambuk, tidak boleh lebih dari 40 kali cambuk. Ya. Ini dinamakan dengan hukum ta'zir. Maka boleh, ya, diberikan hukuman seperti di penjara atau dicambuk. Dicambuk pun tidak boleh lebih dari 40 menurut mazhab Syafi'i. Dan ini mazhab Hambali juga.
tidak boleh lebih daripada ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah. Ya. Untuk umpamanya mencuri, Anda mencuri 1 triliun umpamanya, itu hukumannya potong tangan kan? Potong tangan. Ya. Maka bila bila dengan syarat terpenuhi persyaratan hirz, kemudian tidak ada syubhat, kemudian lebih 1 nisab. Bila tidak terpenuhi ini, hukumannya adalah ta'zir saja. Dan ta'zir tidak boleh lebih dan tidak boleh sama dengan had. Ya. Maka memberikan ta'zir untuk bagi koruptor dengan membunuhnya, hukum mati bagi dia dengan hukum pancung, umpamanya hukum tembak dan segala macam, ini melebihi hukum potong tangan. Padahal kalaupun dia mencuri hanya potong tangan saja, ya, itu memenuhi kriteria ini, apalagi tidak terpenuhi kriteria ini, hukuman yang pantas bagi dia hanya ta'zir saja. Ya, disita hartanya, dikenakan denda, dipenjara ataupun dicambuk. Ataupun boleh digabung seluruhnya, asal tidak sampai kepada hukuman had untuk jenis pelanggaran yang dilakukan dia. Ya. Selain itu, yang semuanya disepakati oleh para ulama bahwa harta yang dicurinya itu atau dikorupsinya itu wajib dikembalikan. Kembali nanti 1 miliar hilang kemudian cukup dipenjara, tidak, diambil, dan kalaupun diterapkan denda juga mesti dibenarkan. Dan hukuman seperti ini pernah diterapkan oleh para ulama di masanya. Imam Ahmad mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah menjatuhkan hukuman cambuk terhadap pencuri barang yang kurang nilainya dari 1/4 dinar. Ya. Jadi pencuri sendal di masjid umpamanya, kedapatan, jangan dibunuh, jangan dipukul, jangan dilukai, tapi beritahukan pihak yang berwenang, ya. Bila dicambuk, 10, 20, ya, masih dibenarkan hukum mencambuk. Kemudian, dan cambuk serius ya, cambuk itu jil itu artinya terbuat dari kulit, cambukan, ya. Dan berbeda kalau namanya dengan tali ini lumayan sakit, tetapi dengan jil, dengan cambuk yang terbuat dari kulit kering, itu lebih sakit lagi dari ini, ya. Kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan, beliau pernah memenjarakan Dhabi' bin Al-Haris karena melakukan pencurian yang tidak memenuhi persyaratan potong tangan. Kemudian dengan denda juga bisa diterapkan sebagaimana hadis yang tadi. Ya. Maka untuk hukuman sanksi bagi koruptor seperti kita katakan, tidak bisa dengan hukum had potong tangan. Ya. Apalagi dengan himbauan sebagai berbagai pihak yang menganjurkan untuk merekomendasikan agar hukuman mati. Mati, nyawa nggak bisa diganti. Nyawa tidak bisa diganti. Kalau uang, kerugian, uang berapapun bisa diganti, bisa diusahakan. Tapi nyawa manusia bila telah mati dia dan ternyata hukumnya salah, bisa dikembalikan lagi? Tidak bisa. Dan nyawa seorang manusia mahal, sehingga zawalul Ka'bah, hancurnya Ka'bah, lebih ringan di sisi Allah daripada hilangnya nyawa seorang muslim tanpa hak.